Sebanyak 3 roket menyasar wilayah Israel Utara dan diduga diluncurkan dari Lebanon pada Sabtu 22 Maret 2025. Serangan dari Lebanon ini lantas membuka genderang perang dengan pembalasan yang dilakukan pasukan Israel. 3 roket yang meluncur dari Lebanon ini dilancarkan pada Sabtu 22 Maret 2025 pagi. Yang mana serangan tersebut menyasar wilayah Metula, kota Israel di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan IDF juga mengakui bahwa roket tersebut memasuki wilayahnya. Tak lama setelah serangan ini, dari laporan NNA, situasi Lebanon juga mulai genting. Pesawat tempur Israel mondar-mandir di area udara Lebanon sampai akhirnya meledakkan rudal pencegat. Pasukan darat Israel juga menembaki perbukitan Hamames. Israel juga meluncurkan tembakan artileri dari tank Merkava yang menyasar wilayah distrik Nabaitih serta kota Hiam. Militer Israel pun menembakkan senjata otomatis ke desa-desa perbatasan Hula, Markabah, dan juga Farkila. Pasukan Houthi Yaman kian gencar melayangkan serangan pada pasukan Israel. Terbaru kelompok Houthi menyerang Bandara Ben Gurion dengan rudal hipersonik mereka. Diungkapkan oleh juru bicara Houthi Yahya Sari, serangan rudal tersebut juga diklaim berhasil tepat sasaran mengenai Bandara Ben Gurion di Java. Serangan ini dilancarkan dengan rudal hipersonik Palestine 2. Yahya Sari mencatat bahwa serangan ini adalah keberhasilan ketiga dalam gempuran 48 jam yang dilancarkan Houthi kepada Israel. Sejak gencatan senjata pada 19 Januari dilanggar Israel, total Houthi sudah 5 kali meluncurkan serangan ke Zionis. Yahya Sari juga memperingatkan kepada semua maskapai penerbangan Israel di Bandara Ben Gurion bahwa saat ini jalur lalu lintas udara di bandara tersebut sudah tidak aman. Meski ada peringatan dari Amerika Serikat agar Houthi Yaman tak menyerang Israel, namun pasukan yang menguasai Laut Merah ini tidak gentar. Mereka tetap menargetkan serangan rudal dan pesawat nirawak terhadap Israel, serta menyasar seluruh kapal-kapal di Laut Merah. Saking kerepotan menghadapi pasukan Houthi Yaman, pasukan Amerika Serikat sampai mengerahkan kapal induk bertenaga nuklir kedua mereka ke Timur Tengah. Hal ini lantaran kelompok Houthi terus melawan meski serangan militer Amerika Serikat menyasar wilayah Yaman. Dikutip dari Al Arabiah, Pentagon saat ini sedang merencanakan pengerahan pasukan tambahan ke Timur Tengah. Amerika Serikat juga menjaga kemampuan udara mereka untuk menyasar basis-basis militer Houthi. Pengerahan maksimal dilakukan untuk melemahkan kemampuan militer Houthi dan mencegah serangan lebih lanjut, terkhusus jalur pelayaran internasional di Laut Merah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat atau Kepala Pentagon Pete Hegseth memperpanjang pengerahan kapal induk Harry S. Truman ke wilayah Timur Tengah. Menhan Amerika Serikat juga diperkirakan akan memerintahkan kapal induk kedua mereka ke wilayah tersebut dalam beberapa minggu mendatang. Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump mengaku akan terus memperluas serangan militer mereka di wilayah Laut Merah, termasuk serangan terus-menerus demi bisa menghentikan pergerakan Houthi Yaman. Tak hanya menghadapi gempuran dari pasukan perlawanan, kelompok IDF kini juga menghadapi pertempuran melawan Lynx Mesir. Hewan pemburu satu ini menyerang beberapa tentara Israel di dekat perbatasan Israel dan juga Mesir. Dari laporan media Israel, insiden tersebut terjadi di daerah Gunung Harif yang menyebabkan para tentara IDF cedera dengan tingkat luka yang bervariasi. Dari laporan Kadeskin.com pada Sabtu 22 Maret, kabar soal bagaimana Lynx ini bisa berada di perbatasan masih simpang siur. Hanya saja serangan terhadap tentara Israel ini membuat otoritas setempat langsung bertindak. Seorang inspektur otoritas alam dan cagar alam Israel tiba tak lama setelah insiden penyerangan tersebut. Pihaknya langsung menangkap hewan buas yang terbilang langka ini. Kemudian Lynx Mesir tersebut dipindahkan ke rumah sakit khusus satwa liar untuk diperiksa. Lynx Mesir ini merupakan predator berukuran sedang yang berasal dari daerah gurun yang gersang. Rata-rata Lynx Mesir dewasa berukuran panjang antara 60 hingga 130 cm dan dapat berlari dengan kecepatan mencapai 80 km per jam saat berburu. Hewan ini biasanya memangsa hewan pengerat berukuran kecil, salah satunya seperti tikus.
Namun di Mesir, spesies lynx ini cukup langka karena hilangnya habitat, perusakan habitat, perburuan hingga konflik dengan manusia karena dianggap memangsa ternak kecil. Faktor-faktor inilah yang diduga menjadi dugaan sementara bagaimana lynx Mesir ini bisa tiba di perbatasan Israel dan juga Mesir hingga menyerang tentara IDF. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.